Hey, gue Marans dari Kafein. Kali ini bersama dengan teman-teman di sini kita akan membuat sebuah konsep menggunakan AD 1200 dengan tema Freezing in the Air. Untuk detailnya, check it out. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube gue yang Kirawan. Hari ini kita akan bikin satu foto. Konsepnya adalah dance. Tadi Fandi udah sempet ceritain. Hari ini kita akan bikin shoot dengan Godox AD 1200 Pro dan men-freeze momen pada saat dance in the air. Oke, mau tahu gimana kelanjutannya? Tontonnya terus. Oke, hari ini kita bakal shoot. Model kita hari ini adalah Gita. Jadi hari ini setup kita ini amat sangat simple gitu ya. Jadi yang biasa kita bakal setup di studio dengan perlengkapan segala macam ini itu, hari ini kita bakal setup di garasi. Jadi mohon maklum kalau nanti banyak suara-suara motor dan lain-lain yang berkeliaran gitu. Jadi harap maklum aja. Hari ini gua akan shoot Gita dengan trampolin. Jadi kita akan minta untuk Gita untuk melompat di trampolin hari ini. Dan kemudian kita akan shoot Gita dengan Godox AD 1200. Godox AD 1200 ini, jadi memang Godox AD 1200 itu baterai. Jadi gampang banget buat gue bawa kemana-mana gitu ya. Jadi gue nggak perlu kabel listrik, nggak ada perlu something. Dan hari ini gue akan shoot dengan Okta. Okta, kenapa gue pakai Okta? Kenapa nggak softbox? Karena biasa gue akan shoot dengan softbox itu gue lebih oke dengan softbox. Tapi karena tempat ini lumayan kecil, jadi gue nggak bisa pasang lampu terlalu banyak segala macam. Jadi gue lebih prefer Okta supaya cahayanya menyebarnya lebih luas. Kalau misalkan softbox bisa aja, tapi gue akan perlu buat kasih feel, buat kasih yang lainnya. Sedangkan gue cuma mau untuk depannya itu cuma ada satu lampu karena tempatnya memang kebetulan kecil banget gitu ya. Sama gue ada pasang lampu juga dua lagi. Jadi kita cuma pakai kain biasa di sini, kain stand background. Kemudian gue ada kasih dua buah lampu di belakang yang dua-duanya adalah Godox AD 400. Godox AD 400 dengan strip light, kemudian gue kasihin grid untuk supaya cahaya nggak menyebar kemana-mana. Dan mungkin teman-teman bisa lihat kalau ini sedikit gue tutupin supaya cahayanya nggak terlalu banyak gitu ya. Karena tempat kita, balik lagi, tempat kita lumayan kecil, jadi tidak banyak ruang gelap, ruang gerak gitu. Jadi gue sebisa mungkin pengennya tidak banyak bocor dan langsung di kamera. Nah, ada dua hal lagi yang gue tambahkan, yaitu ini. Jadi gue punya dua styrofoam di sini. Gunanya buat apa? Jadi kalau misalkan tidak ada styrofoam ini, mungkin akan terjadi flare yang akan masuk ke kamera gitu, yang pertama. Kedua, dari lampu itu akan memantul ke styrofoam ini dan kemudian memberikan gradasi yang cukup di sisi sebelah kanan. Tapi sebenarnya gue pengen tambahin satu lampu lagi di belakang gitu ya, supaya ada separasi antara rambut dia dengan background. Karena ini kan kita mau bikinnya background yang polos hitam. Jadi sebisa mungkin gue tadinya pengen ada satu separasi di kepala dia, cuman ya kebetulan lampu kita sudah cukup habis hari ini dan gue nggak mau terlalu banyak setup lampu. Jadi ya udah, kita foto dengan apa yang ada. Kemudian nanti kita akan foto dengan menggunakan holy powder. Jadi kita akan main dengan tepung. Tapi untuk awal-awal gue tidak mau untuk langsung setup Gita di sini, kemudian gue langsung foto dan lempar dengan tepung, karena kita akan perlu waktu untuk setup dan lain-lain. Jadi sebelum lightingnya benar-benar sesuai, sudah pas dengan apa yang gue mau, gue tidak akan mulai dengan melempar tepung. Nah, gunanya styrofoam ini juga, jadi orangnya juga bisa ngumpet di belakang styrofoam untuk sambil melempar gitu supaya dia tidak masuk frame. Oke, kita akan mulai shot abis ini. Kamera yang gue gunakan hari ini adalah A7R4 gue yang gue setup di sebelah sana gitu. Jadi gue akan foto dengan kamera A7R4 dengan lensa 85 jm. Karena kenapa gue pakai lensa 85 jm? Jadi kita bisa pakai lensa manapun yang mungkin sifatnya lebih tele gitu ya. Karena tempat kita yang sempit, begitu kita pakai lensa wide itu akan bocor semua kemana-mana. Jadi gue butuh field of view yang lebih sempit. Jadi field of view lebih sempit akan lebih bagus dicapai dengan lensa yang tele. Oke, itu kenapa gue pakai 85 jm. Oke, jadi seperti biasanya gue akan
coba untuk supaya gue lebih cepat, gue akan lebih gampang menggunakan metering gitu ya. Jadi biasanya gue akan shoot dengan satu persatu lampu. Jadi gue tidak suka dengan menggunakan lampu begitu kita pasang 3 lampu kemudian tiga-tiganya langsung dinyalain. Gue nggak terlalu terbiasa untuk melakukan itu. Jadi gue akan mulai menyalakan dengan lampu pertama dulu yaitu main light. Setting yang akan gue pakai hari ini yaitu 1/160. Kenapa 1/160? Biasanya orang akan lebih prefer di 1/200 sampai 1/250 gitu. Tapi karena gue lebih pengen make sure kalau sync speednya akan bisa memenuhi, gue akan lebih pakai di 160. Biasanya akan aman di 120, tapi gue akan lebih nyaman di 160 karena hampir tidak ada bedanya. Kemudian yang lampu pertama itu Godox AD1200. Gue akan pakai di f4 dan ISO 100 seperti biasanya. Jadi gue akan mulai metering ke Gita di sini. By the way, Gita itu juga makeup artist, cuman kebetulan hari ini dia lagi jadi model gitu. Dia bisa merangkap apa aja pun dia bisa merangkap gitu ya. Oke, jadi setting pertama adalah gue mulai dengan power 1/8. 1/8 di settingan lampu ini, dan kemudian gue akan metering 1/8 ini dapatnya berapa sih? Oke. Di sini gue bisa lihat bahwa ini dapatnya f4, jadi sebenarnya ini udah sesuai banget dengan apa yang gue mau gitu ya. Oke, jadi gue akan mulai matikan lampu yang main light, dan kemudian karena gue ingin tes satu-satu, gue akan matikan, kemudian lampu yang sebelah belakang akan gue coba tes gitu. Kita akan mulai dengan f1.4, kemudian kita meter. Oke, ini dapatnya f1.4 gitu. Jadi karena gue pengen belakangnya itu mungkin cuma lebih rendah dibandingkan main light, mungkin sekedar 1-2 stop supaya dia tidak terlalu sama dengan main light, gue akan bikin tuh di f2. Nah kemudian ini akan perlu gue naikin sebanyak 1 stop dari 1/4 menjadi 1/2. Oke, 1/1. Oke, gue udah dapet f28. Yang sebelah sini juga sama, berarti karena posisi yang sama gue akan pakai di power yang sama supaya dia menghasilkan cahaya kekuatan yang sama. B nya akan gue matikin dan C nya akan gue nyalain lagi dengan power 1/1. Oke, setelah semua powernya sudah dapat, barulah kita akan mulai shoot. Oke, ready Git? Siap, nggak usah pause dulu ya. 1, 2, berdiri aja. Oke. Jadi biasanya gue akan seperti biasa, gue akan shoot dengan tethered gitu ya. Jadi hasil yang pengen gue capai itu akan langsung kelihatan di kamera. Jadi dari sini kita bisa ngelihat bahwa lampu main light-nya terlalu terang. Kemudian lampu belakangnya pun agak sedikit terlalu terang, jadi background itu akan nyala. Sedangkan gue ingin backgroundnya itu benar-benar gelap. Jadi balik lagi light meter itu amat sangat membantu buat kita pas awal pada saat kita mau syuting untuk menentukan exposure yang ideal gitu. Jadi di sini saya akan sedikit mengurangi main lightnya dari 1/8 menjadi 1/16/3, sepertiga, kemudian rim lightnya saya akan kecilkan ke 1/8, saya akan turunkan 1,5 stop kira-kira. Kemudian saya akan coba shoot lagi. Ready? 1, 2. Oke. Jadi di sini dari sini kita bisa lihat bahwa rim light yang ada pada Gita tuh sudah kelihatan gitu ya. Sudah terlihat rim lightnya pas, dan background itu udah jadi benar-benar gelap gitu. Jadi itu akan mempermudah kita pada saat kita post processing nanti. Jadi kembali lagi, makanya saya ingetin bahwa teman-teman jangan terlalu tergantung gitu. Jadi light meter itu amat sangat membantu. Kayak biasanya apalagi saya shoot klien itu light meter amat sangat membantu. Tapi pada saat kita mau membuat sebuah karya, amat penting untuk tahu apa yang kita mau dulu. Jadi kita bukan tergantung dengan alat, kita bukan tergantung dengan apapun, kita tergantung dengan diri kita sendiri dan apa yang memang kita mau ciptakan. Siap? Oke Git, sekarang coba untuk pause dulu sama lompat. Jadi gue pengen tes untuk exposure-nya apakah udah oke belum. Kalau begitu udah oke, baru kita pakai tepung nanti. Ya.
Lompat. Siap, 1, 2, 3. Gua akan coba ganti ke menu high speed. Wait. Ready, 1, 2, 3. Jadi karena kita sendiri akan kita shoot dengan melompat, jadi kita akan lebih sedikit tinggikan angle-nya, dan teman-teman mungkin bisa lihat bahwa gue meninggikan angle-nya sedikit ke atas supaya terlihat kita akan melompat terlihat lebih tinggi. Oke, siap. 1, 2, 3, go. Oke, tangannya jangan terlalu lebar, coba. 1, 2, 3. Oke, jadi mungkin teman-teman tadi udah bisa lihat bahwa kita udah dapat exposure yang pas banget, dan Godox AD1200 itu bisa mengimbangi walaupun tadi gue shoot dengan high speed gitu ya, beberapa frame sekaligus tanpa ada miss sama sekali lampunya. Jadi karena kita udah dapat exposure yang pas, sekarang waktunya buat kita ngelempar-lempar tepung. Oke, jadi gue hari ini akan selain bareng Gita, gue juga akan dibantu oleh Fandi di sini. Jadi Fandi ini konseptor di Caffeine, kemudian juga ada JC juga. JC ini akan menghandle untuk Caffeine Academy dan sosial media serta digital marketing. Jadi kalau teman-teman butuh something yang butuh konsep, atau bisa kontak ke Fandi, butuh digital marketing atau mungkin social media things or something, atau mungkin mau berurusan dengan Caffeine Academy, mau pengen belajar something atau pengen ingin ada kelas apapun gitu, boleh kontak langsung ke JC. Dan satu lagi yang lagi nge-shoot video ini adalah Victor. Ini Victor yang nge-shoot video, Victor videografernya di Caffeine. Jadi kalau mungkin ada kerjaan or something yang butuh kayak video dan lain-lain, bisa langsung kontak ke Victor. Kalau kita makeup artist di Caffeine. Jadi kalau misalkan butuh makeup, butuh hairdo dan lain-lain, bisa kontak ke Gita. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga bahwa gue sudah kasih sedikit tepung di badannya Gita dan di rambutnya Gita. Kenapa? Supaya pada saat dia lompat nanti tepung itu yang akan menyebar dan itu akan bikin satu efek yang memang dramatis gitu ya. Dan kemudian Fandi dan JC akan ngumpet di balik styrofoam, jadi mereka akan melempar dari samping. Jadi kuncinya pada saat kita menggunakan tepung dan lain-lain, jangan pernah melempar dari depan gitu. Jadi karena itu akan membuat kabut yang akan nutupin semuanya, dan secara otomatis itu akan menghalangi si modelnya juga gitu kan. Jadi selalu foto dari samping belakang. Oke, kita sekarang akan coba untuk mulai shoot langsung. Jadi ini belum ada persiapan apapun, jadi muka kita pun masih bersih, aduhai gitu. Jadi kita akan langsung shoot. Ready, in 1, 2, 3, go. Oke, nanti gue akan kasih tepung ini ke Gita. Jadi Gita pada saat lompat boleh lebih kibasin rambut, kemudian Gita boleh tepuk dulu tangan gitu. Jadi udah ya, tepuk dulu sekali, pak, baru lompat. Jadi pada saat Gita mulai nginjak, udah mulai ngelompat gitu, temen JC dan Fandi baru akan lempar, kemudian langsung ngumpet. Oke, let's try again, go. Oke, jadi tadi kita udah shoot dengan Godox AD1200 Pro dan 2 buah AD400 Pro tadi sebagai rim light di belakang. Jadi AD1200 Pro itu keren banget karena flash duration-nya tinggi, jadi kita bisa nge-freeze sampai tadi dilempar harusnya cepet banget, dan tapi itu bisa freeze semua. Tadi gue juga udah nunjukin gimana gue shootnya sampai ke editingnya. Dan yang paling penting tuh Recycle AD1200 Pro ini cepet banget, jadi tadi gue tidak ada miss pada saat gue shoot, walaupun gue udah shoot dengan high speed tadi ya, tidak ada miss, jadi keren banget buat Godox AD1200 Pro. Thank you banget buat kita yang udah jadi modelnya dan dilempar-lempar hari ini, juga buat Fandi yang udah bantuin kita buat konsepin, dan ngelempar juga Ai tadi yang datang membantu kita buat melempar karena JC terpaksa mesti pulang, dan juga Victor yang sudah bantuin buat video. Jangan lupa klik like di bawah dan subscribe kalau ini video ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau bisa klik juga loncengnya buat notification kalau misalnya kapan-kapan gua upload foto lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya, and bye-bye.